Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan bantu dimanapun kalian berada. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami tim Gerakan Infak Gandum, Gerakan Infak Nutrisi, Semangat Bantu dan ditemani oleh teman-teman dari Pemuda Semangat Bantu Bangsa akan melaksanakan distribusi infak gandum dan infak nutrisi. Penyaluran kali ini kami ditemani oleh Habib Ges Assegaf dan akan dilaksanakan di TPA Nurul Ikhlas, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Semoga penyaluran kali ini diberikan kelancaran dan semoga bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat dan menumbuhkan semangat-semangat para guru yang ada di TPA Nurul Ikhlas, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, saya dan tim Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, dan SemangatBantu.com telah sampai di lokasi TPA Nurul Ikhlas. Kemudian kami akan menurunkan bantuan-bantuan yang telah kawan bantu berikan kepada kami dan akan menyalurkan secara langsung. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin sehingga semua aktivitas dapat berjalan lancar. Nah, kali ini saya sedang berada di TPA Nurul Ikhlas Gunung Sindur. Kira-kira mau ngapain? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyalurkan bantuan yang dilakukan melalui aktivitas Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, kemudian SemangatBantu.com, dan juga PSBB, Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Nah, saya pribadi sangat mensupport gerakan-gerakan ini dan saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mensupport gerakan-gerakan yang positif seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Akan tetapi kalau kita melalaikannya, nanti kita akan dihisap loh. Kita terusin aja jalan ini, jangan mundur. Kita terusin aja ini, cara kita seperti ini, ngebantu orang seperti ini, jangan mundur. Insya Allah Allah mudahkan urusan dunia kita dan Allah tempatkan kita di akhirat dengan sebaik-baiknya tempat. Terima kasih kepada Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, dan SemangatBantu.com. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sahabat audiens Laju Peduli. Selamat datang di Zoom kajian kita pada sore hari ini, yaitu mengenai dengan tema Zoom kita pada sore hari ini mengenai gizi seimbang di masa new normal, bertepatan pada hari ini jam 4 sore. Baik, kita langsung saja dengan narasumber kita pada sore hari ini, seorang ahli gizi, yaitu bernama Ibu Dewi Astuti. Selamat sore Ibu Dewi. Suara saya belum keluar ya? Sudah Mbak. Sudah kedengaran jelas, alhamdulillah. Ya, kita sharing aja ya sebelumnya. Saya juga mohon maaf kalau nanti saya ada beberapa materi, cuman ada yang belum selesai. Jadi perkenalkan, saya Dewi Astuti. Suara noise apa ya? Dewi Astuti, saya di sini sebagai konselor dari ahligizi.id ya. Kebetulan saya mendaftar di platform konselor ahligizi.id tersebut karena ya bagian dari apresiasi saya terhadap platform tersebut ya. Itu platform yang dibuat oleh adik-adik kelas saya kebetulan di
dulu di UGM. Seperti itu. Jadi mereka sangat kreatif dan inovatif sekali ya sehingga membentuk platform itu, dan saya mengapresiasinya sehingga saya mendaftar menjadi bagian dari konselor itu, ahligizi.id. Nah, sehari-hari saya bekerja di Kementerian Kesehatan kebetulan, dan ini karena akhir tahun jadinya sangat sangat padat sekali ya jadwalnya. Jadi tadinya kan pagi ya, jadi saya mundurkan jadi sore. Ya, sebelumnya mohon maaf. Ini saya juga akan share screen, tapi saya sih tadinya mau nyiapin ya yang udah ada. Apa bisa dilihat materi saya? Oh, bisa Mbak. Ya, tadinya saya sudah menyiapkan rencananya, tapi kebetulan karena banyaknya jadwal, jadi nggak kepegang. Jadi nanti kita sharing-sharing aja, nanti yang mau tanya silahkan ya. Jadi kita mulai saja. Ini topik yang akan kita bahas kali ini adalah pemenuhan gizi seimbang di masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya nggak menggunakan new normal ya, karena di pemerintahan pun sekarang menggunakannya adaptasi kebiasaan baru. Gitu. Nah, jadi yang seperti Mbak Fatma tadi sudah jelaskan, karena gizi itu ya salah satu hal yang membentuk sistem kekebalan yang ini ya, sistem kekebalan terutama untuk melawan virus. Jadi jadi gizi yang baik itu bisa membangun kekebalan walaupun bukan satu-satunya ya. Jadi makanan tuh bukan sepenuhnya yang imun booster kita, tapi ada perilaku dan lain-lain ya tentunya, apalagi di masa sekarang kita harus menerapkan protokol kesehatan. Cuman dalam hal ini saya juga akan sosialisasi ya tentang pedoman gizi seimbang yang mungkin belum cukup tersosialisasi dengan baik ya. Mungkin masih banyak yang tahunya itu 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain. Nah, tadinya saya punya yang mau saya sajikan itu sebenarnya tadinya imunitas, aktivitas fisik dan daya tahan tubuh, tidur dan daya tahan tubuh, dan selanjutnya sampai 5 ini. Tapi ya nanti saya sampai menyelesaikan slide-nya tuh cuman sampai apa ya, saya juga lupa. Nanti kita bahas bersama-sama itu. Bersama-sama aja ya. Baik. Jadi sistem imunitas itu saya juga akan bahas sedikit. Itu kita sudah tahu ya semua ya, itu yang bisa melindungi kita dari serangan penyakit, serangan virus, dan lain-lain ya. Dia bisa dibangun bukan hanya oleh makanan, tapi juga dengan tidur yang berkualitas, aktivitas fisik, dan juga ya diet itu tadi ya. Baik. Kita Mbak Dewi, baik. Maksud dengan dari apa sih yang gizi seimbang itu? Gizi seimbang buat tubuh kita yang diperlukan oleh tubuh kita nih dalam menghadapi corona ini. Bagaimana menurut Mbak Dewi? Perspektif Mbak Dewi? Ini sebenarnya saya menyajikan dulu atau apa ya? Atau misalkan kita interaktif ya? Saya juga sebenarnya belum di briefing. Itu nanti akan saya bahas di belakang sih sebenarnya, bagaimana mengolah makanan dengan sumber vitamin makanan tertentu, sumber makanan tertentu yang mengandung zat gizi tertentu, bagaimana sebaiknya itu nanti ada, tapi di akhir sih. Oh begitu. Atau gimana? Atau kita interaktif aja? Iya, interaktif aja biar nggak kaku gitu Mbak Bayi. Boleh. Maksudnya biar nggak mati dalam kajian Zoom ini, biar nggak audiens semua nggak terlalu terpaku. Baik. Jadi kita kayak ngobrol aja ya. Iya, ngobrol aja. Ngobrol santai sore ya Mbak ya. Baik ya, itu tadi gizi bukan satu-satunya, tapi salah satu aspek yang penting. Seperti itu. Nah, gizi seimbang tadi yang ditanyakan seperti apa? Nah, ini ada sih di sini nih, ada di sini. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Jadi kita Kementerian Kesehatan ya, karena saya kebetulan di pemerintahan, jadi saya sekalian mensosialisasikan program pemerintah ya, terutama. Jadi kita tuh ini sudah mengganti 4 sehat 5 sempurna tadi dengan pedoman gizi seimbang. Dan visualisasinya ada 2. Yang satu itu tumpeng gizi seimbang seperti ini. Tumpeng gizi seimbang itu untuk panduan konsumsi sehari-hari. Kita bisa lihat ya di sini ya. Dari bawah ini itu kan aktivitas fisik. Nah, ini pilar-pilarnya. Jadi gizi seimbang itu ada 4 pilarnya yang tergambar dalam tumpeng ini. Yang pertama itu aktivitas fisik ya. Itu di bawah ini.
tumpeng ini menjelaskan keanekaragaman makanan. Jadi kenapa? Karena kita harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Karena tidak ada satupun makanan yang mempunyai zat gizi yang lengkap, kecuali kecuali ASI untuk anak atau untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi kecuali ASI untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu nggak ada makanan yang punya nilai gizi yang lengkap. Jadi kita harus substitusi ya, harus saling melengkapi. Nah, yang pilar yang ketiga itu adalah menjaga berat badan normal. Ini ada gambarnya di sini. Dan yang keempat pilarnya itu menjaga kebersihan diri ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena konteksnya sekarang itu lagi pandemi, jadi saya kasih 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, di seimbang itu tadi, kan ada visualisasinya tumpeng tadi ya, sudah saya jelaskan ini ya, sama konsumsi air putih. Nah, ini ada satu lagi di belakang, ini ada visualisasinya tadi, ini ada isi piringku, jadi gimana si tumpeng itu diaplikasikan pada satu kali kita konsumsi. Nah, Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan pedoman atau visualisasi ya berupa isi piringku seperti ini. Jadi ini bagaimana sih kita memenuhinya ya, makanan pokoknya seberapa, ini udah ada persentasenya ya di sini ya. Maksudnya persentase terhadap piring ya. Seperti ini. Dan buah-buahan seberapa, lauk seberapa, dan sayuran seberapa. Nah, ternyata sayuran itu biasanya kita sedikit kan ya untuk mengkonsumsinya. Nah, saya sih selalu menganjurkan ini ya, untuk usia-usia seperti kita ya udah 30 lebih nih. Jadi saya udah mengurangi asupan kalori ya. Kalau bisa kita ngambil nasinya itu malah justru di belakang ya. Biasanya kalau ngisi piring kita ngisi piringnya dulu ya. Ngisi nasinya dulu ya. Kan ambil piring tuh terus mau makan ngisi nasinya dulu kan. Nah, gimana kalau dibalik kita ngisi sayurnya dulu. Jadi si sayur ini otomatis dia bisa menempati porsi yang lebih banyak di dalam piring karena dia piringnya kosong, kita lagi lapar, otomatis ngambilnya banyakan sayur daripada nasi. Itu salah satu perubahan perilaku yang yang mungkin bisa dimulai dari diri kita ya, dengan cara mengambil makannya mungkin dari sayur dulu. Iya, diubah ya. Dulunya kita makan dengan porsi lauknya sedikit, nasinya banyak, penting kenyang. Tapi sekarang untuk menjaga gizi tadi, menjaga keseimbangan dalam menjaga gizi, kita harus merubah lauk sayurnya menjadi banyak. Itu ya, Mbak ya. Iya, dan diambil duluan sayurnya, bukan belakangan lagi ya. Baik. Baik, Mbak Dewi, kita kan, saya dan teman-teman di kantor itu pasti bertemu dengan orang-orang banyak. Apa saja sih persiapan yang wajib, yang harus dipersiapkan untuk beraktivitas ketemu banyak orang? Misalnya ada sebagai, di sini audiens kan ada sebagai guru, ada sebagai tukang sayur, ada sebagai banyak pokoknya ya, ketemu banyak orang. Itu apa sih yang harus dipersiapkan untuk ketemu banyak orang dalam beraktivitas menurut perspektif Mbak Dewi sendiri? Kalau bertemu banyak orang ya, kita tentu saja harus menerapkan protokol kesehatan ya. Ini tadi ada nih, jadi menerapkan protokol kesehatan ya. Ini yang pertama, saya juga kebetulan ada ini. Jadi yang pertama, karena kita bertemu dengan orang, kita nggak tahu itu siapa dan datang dari mana, yang wajib harus dilakukan tentu saja gunakan masker. Yang kedua, mutlak jaga jarak. Jadi sebanyak-banyaknya kita ketemu orang ya, tetap menjaga jarak normal, yaitu 1-2 meter. Terus kita misalkan sering menyentuh permukaan yang sering disentuh banyak orang ya, kita harus rajin-rajin mendisinfeksi tangan. Terus kita juga harus mempersiapkan konsumsi kita ya, konsumsi gizi seimbang dari dalam, itu kan dari luar ya tadi yang saya sebutkan di sebelumnya.
Nah, yang dari dalam itu kita siapkan dengan kita konsumsi gizi seimbang tadi, dan istirahat yang cukup, olahraga, kelola stres ya. Dan juga kita juga harus memperhatikan penyakit komorbid yang di sekitar keluarga kita ya. Misalkan kita tinggal dengan kakek, nenek atau ibu, orang tua ya, bapak, ibu, orang tua. Nah, tentunya kita harus memperhatikan penyakit penyakit yang mereka ada sebelumnya ya. Misalkan ada yang diabetes, hipertensi, usahakan penyakit-penyakit tersebut tuh tetap terkontrol ya. Misalkan gula darahnya tetap terkontrol, hipertensinya tetap terkontrol. Walaupun nggak pandemi harusnya tetap terkontrol ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Dan kita juga juga menjaga jarak ya, jangan sampai ya setelah sampai rumah ya idealnya bebersih dulu baru kita bertemu dengan anggota keluarga. Tuh. Baik, oke. Kembali lagi kita ke mengenai bahas gizi, Mbak Dewi. Ya. Dalam kekebalan tubuh itu peran air putih itu, peran air mineral itu sangat penting dalam tubuh kita ya. Nah, betul. Jadi seberapa indikator seberapa penting sih air mineral itu sehingga orang tuh sangat-sangat dianjurkan untuk selalu meminum beberapa liter air minum dalam sehari begitu, Mbak Dewi. Jadi tadinya air itu tidak dimasukkan ya dalam pedoman kami. Ini kan ada tumpeng gizi seimbang. Tadi kita kembali lagi di sini. Tadinya air itu akan dilupakan. Jadi air itu dianggap bukan zat gizi ya, dianggap di luar gizi gitu ya. Tapi air pun juga masuk di sini. Jadi di sini ada gambar minum minimal 8 gelas air putih ya di situ. Nah, karena begitu pentingnya sih fungsi air itu. Air itu fungsinya sangat banyak sekali ya. Salah satunya yang paling gampang itu dia sebagai membantu proses metabolisme. Jadi membantu proses pencernaan lah ya paling gampangnya. Jadi kita mencerna makanan itu diperlukan air itu sendiri buat memproses makanan, terus untuk kerja enzim dan sistem hormon dan yang sangat kompleks sekali ya kalau saya jelaskan di sini. Mungkin karena berbeda-beda latar belakang, intinya sih ya wajib dan itu konsumsi air itu minimal berapa dan nggak ada maksimal itu tercantum sudah di pedoman gizi seimbang kita. Seperti itu. Dan indikatornya sangat gampang sekali ya kalau kita cukup minum air atau tidak sih sebenarnya untuk mengakses diri kita sendiri ya. Kita udah minum cukup air apa belum? Dilihat saja dari urinnya, pipis ya. Dilihat saja dari urinnya apa warnanya kuning pekat dan atau kuning jernih. Nah, seperti itu. Seperti itu. Baik. Kalau kan setiap usia tuh membutuhkan air tuh berbeda-beda ya Mbak ya. Misalnya usia 50 tahun membutuh airnya berapa liter dalam sehari. Usia muda misalnya 23 tahun ke atas atau 23 tahun ke bawah membutuhkan berapa liter air dalam sehari. Itu bagaimana Mbak Dewi? Jadi yang dimaksud di sini air sih sebenarnya cairan ya. Jadi cairan itu bukan hanya air putih. Jadi misalkan di pedoman gizi seimbang itu tertulis 8 sampai 12 gelas per hari ya. Untuk orang dewasa. Itu untuk orang dewasa. Saya bicara orang dewasa dulu ya. Itu yang dimaksud itu bukan hanya air putih, tapi air bisa dari buah sayur, bisa dari buah, bisa dari susu dan lain-lain. Nah, untuk orang dewasa ya 8 sampai 12 gelas per hari atau sampai 2 sampai 3 liter ya. Kalau untuk anak 2 sampai 5 tahun ya, anak balita itu sekitar 1.300-an mili, 1.300-an mili minimal ya, minimal per hari. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti bisa kunjungi websitenya Kemenkes, bisa di googling juga, itu kita ada, sekalian saya sosialisasi ya, kita punya peraturan Menteri Kesehatan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, untuk warga Indonesia.
Nah, itu di situ ada berapa sih energi harian seorang dewasa produktif usia 18 sampai sekian tahun, itu berapa sih kebutuhan dari kebutuhan energi, protein, lemak, sampai kebutuhan cairan dan vitamin mineralnya pun sudah ada di situ. Tapi yang paling penting itu kan bagaimana menerjemahkannya ya. Karena kalau di pedoman itu di Permenkes ya, Permenkes nomor 29 tahun 2019 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, nanti teman-teman bisa ke situ ya, mengunjungi itu bisa googling ya di situ, terus bisa menyocokkan asupannya mungkin ya. Asupan saya sehari ini kelebihan apa kekurangan sih, kan di ahligizi.id kan ada ini juga ya, jadi ahligizi.id itu punya software juga yang untuk menghitung nilai gizi. Jadi teman-teman bisa memasukkan apa saja yang teman-teman konsumsi dalam sehari itu, dihitung nilai gizinya pakai softwarenya ahligizi.id, itu namanya softwarenya Nilai Giziku ya, apa ya. Itu ada softwarenya, nanti dibandingkan sama AKG. Kira-kira kelebihan atau kekurangan, seperti itu. Tapi itu memang perhitungannya secara populasi ya. Kalau ingin tahu kebutuhan secara individual, itu bisa dihitungkan oleh ahli gizi. Nanti teman-teman bisa ketemu ahli gizinya untuk misalkan mau menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, dan lain-lain. Baik, betul. Oke, Mbak Dewi, untuk segmen selanjutnya, tadi mohon maaf, saya berikan informasi kepada seluruh audiens pada sore hari ini, bahwa nanti di segmen ketiga, kita ada hadiah untuk para audiens, untuk para peserta yang hadir pertama. Nah, terus untuk yang pertanyaan yang paling baik, serta jawaban yang paling benar. Nah, itu nanti di segmen terakhir. Di segmen terakhir akan ada hadiah dari Laju Peduli untuk para audiens, untuk para sahabat-sahabat yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, kita break dulu ya, Mbak Dewi. Kita akan menonton video atau iklan tayangan dari Langkah Maju Peduli. Saya stop share screen ya. Alhamdulillah, saya dan tim Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, dan SemangatBantu.com telah sampai di lokasi TPA Nurul Ikhlas. Kemudian kami akan menurunkan bantuan-bantuan yang telah kawan bantu berikan kepada kami dan akan menyalurkan secara langsung. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, sehingga semua aktivitas dapat berjalan lancar. Nah, kali ini saya sedang berada di TPA Nurul Ikhlas Gunung Sindur. Kira-kira mau ngapain? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyalurkan bantuan yang dilakukan melalui aktivitas Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, kemudian SemangatBantu.com, dan juga PSBB, Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Nah, saya pribadi sangat mensupport gerakan-gerakan ini, dan saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mensupport gerakan-gerakan yang positif seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Akan tetapi kalau kita melalaikannya, nanti kita akan dihisap loh. Kita terusin aja jalan ini, jangan mundur. Kita terusin aja ini, cara kita seperti ini, ngebantu orang seperti ini, jangan mundur. Insya Allah Allah mudahkan urusan dunia kita, dan Allah tempatkan kita di akhirat dengan sebaik-baiknya tempat.
Baik, kita lanjut lagi ya dengan narasumber kita pada sore hari ini. Kita lanjut lagi ya Mbak Dewi Ya, mengenai silahkan. tema kita pada sore hari ini, yaitu gizi seimbang di masa new normal atau tadi disebut masa beradaptasi dengan yang baru ya. Oke, baik. Mbak Dewi, terkait dengan 4 sehat 5 sempurna, apakah ada sih pengembangan atau mengolah 4 sehat 5 sempurna itu terkait dengan perkembangan zaman sekarang ini, 2020? Oh, justru itu, Mbak. Tadi kan sebelumnya kan 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Nah, sekarang itu udah nggak dipakai lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena kita pakai gizi seimbang. Gitu. Jadi, kenapa nggak 4 sehat 5 sempurna? Ya karena berbagai penelitian dan perkembangan zaman, sehingga gizi seimbang itu dikeluarkan dengan dasar hukumnya Permenkes nomor 14 tahun 2000, Permenkes nomor 41 tahun 2014. Nah, kan tadinya kan susu itu sebagai pelengkap ya. Jadi kalau nggak ada susu itu nggak lengkap ya. Jadi nggak sempurna gitu kalau nggak ada susu tadinya. Nah, tapi sekarang itu susu itu masuk ke bahan makanan yang apa? Golongan protein hewani. Seperti ini tadi ya. Saya buka lagi. Saya buka lagi. Ya. Nah, sebelumnya kan nggak lengkap tanpa susu ya kan? Nah, sekarang susu itu udah masuk ke golongan kelompok protein hewani. Jadi kalau sudah minum susu sebenarnya sudah setara dengan mengkonsumsi telur, daging kayak gitu. Jadi kalau udah makan daging, telur, ikan ya udah nggak usah tambahin susu. Jadi bukan berarti susu itu penyempurna kayak gitu. Terus kenapa harus seimbang tadi? Karena kan kalau di 4 sehat 5 sempurna kan nggak dijelasin tuh. Nggak dijelasin apa namanya. Kenapa harus 4 sehat 5 sempurna? Kalau ini kan seimbang itu artinya ya pengeluaran sama dengan yang masuk gitu loh. Jadi di sini kita ada 4 pilar, yaitu memperhatikan pengeluaran kan tentu saja memperhatikan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisiknya diperhatikan, di sini tercantum juga dalam tumpeng, dan juga kebersihan. Karena kenapa kita mengangkat ini ya, kenapa pilar pembiasaan hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu pilar di seimbang, karena infeksi yang diakibatkan karena tidak bersih atau penyakit infeksi yang diakibatkan karena kurangnya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, seperti diare dan lain-lain, itu sama status gizi. Jadi penyakit infeksi dan status gizi itu seperti ayam dan telur, mana yang duluan. Jadi mereka saling mempengaruhi. Kalau dia sakit-sakitan, apalagi anak ya konteksnya, dia sakit-sakitan, sering terkena penyakit infeksi karena tidak bersih, otomatis status gizinya akan terpengaruh kan. Jadi dia akan status gizinya kurang dan sebagainya. Dan status gizi yang kurang itu juga akan mempengaruhi imunitas kan. Jadi dia akan balik lagi sakit itu. Jadi akan berulang terus gitu aja. Yang pilar kebersihan ini. Nah, untuk yang memantau berat badan seimbang, berat badan normal ini tadi juga menjadi pilar kita kan. Karena ini yang masuk sama dengan yang keluar, biar tidak terjadi bukan hanya kekurangan gizi ya, tapi juga kelebihan gizi yang kita antisipasi. Karena kalau dulu 10 tahun yang lalu ya trennya kita kan penyakitnya gizi kurang atau enggak Gizi buruk gitu ya. gizi buruk. Tapi kan sekarang sudah bergeser ya, paradigma sehat kita sudah bergeser juga, terus status gizi masyarakat juga udah pada bergeser ya, jadi udah triple burden ya. Jadi ada 3 masalah yang kita hadapi, bukan cuma gizi kurang atau kurangnya zat gizi mikro, tapi juga kelebihan. Jadi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan tadi, dari 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang dengan 4 pilarnya tadi. Seperti itu. Baik Mbak Dewi. Nah, sekarang kan lagi zaman-zamannya, lagi dari dulu ya, ada yang kuru, yang gemuk mau diet.
Nah, Iya. sekarang kan lagi, apalagi perempuan-perempuan, termasuk saya sendiri sih maksudnya. Nah, pola untuk diet itu, pola yang sehat untuk diet itu kan banyak jenisnya, Mbak. Maksudnya jenis yang paling tersehat lah, sehat. Misalnya kan kita diet tuh harus banyak olahraga, katanya harus banyak apa, kalau olahraga maksudnya lari atau segala macam. Sekarang kan lagi zaman sepeda pun katanya dia apa bisa buat diet katanya kan. Nah, pola yang baik untuk kekebalan tubuh kita, untuk diet itu bagaimana ya Mbak? Pola diet yang baik untuk tubuh kita. Pertama kita akses dulu ya status gizi dia. Diet itu sebenarnya bukan diartikan diet ya. Diet itu artinya tuh makanan gitu. Jadi itu dulu ya saya klarifikasi. Jadi diet itu artinya ya asupan apa. Jadi bukan selalu diet itu dikonotasikan dengan penurunan berat badan. Seperti tapi pengaturan gitu ya. Jadi dihitung apa pengaturan makanannya. Nah, pertama kita akses ya status gizi si seseorang ini, dia termasuk apa gitu. Misalkan dia memang kelebihan berat badan, ya dia harus menjalani penurunan berat badan kan. Kita sudah bisa menghitungkan status gizi dewasa berdasarkan indeks massa tubuh dengan rumusnya berat badan dalam kilogram. Jadi kita nanti bisa ini ya, bisa mengakses kita ini termasuk status gizi apa ya. Pertama, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti hasilnya berapa itu ada kategorinya dalam Permenkes nomor 41 tahun 2014 tadi yang berdasarkan gizi seimbang. Tadi ada ambang batas yang normal itu 18,5 sampai 25 masih dianggap status gizi normal. Masih terkategorikan status gizi normal. Nah, untuk diet yang sehat itu seperti apa? Sepertinya untuk saya ya, ahli gizi pasti nggak menyarankan diet yang macam-macam. Yang entah itu diet keto lah, diet apalah, yang macam-macam yang sekarang ini ya, beredar ya. Diet itu pertama ya disesuaikan dengan kebutuhan dan usianya. Jika masih dalam masa pertumbuhan, masa anak-anak gitu ya, tentu saja tidak diperlukan ya itu penurunan berat badan ya. Karena kan dia akan masih tumbuh tambah tinggi, jadi tidak diperlukan ya, tidak disarankan lah untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau untuk dewasa itu kan apalagi umur di atas 30 ya, biasanya laju metabolisme tubuhnya itu kan udah menurun. Jadi kadang-kadang saya sudah makan dikurangi nih, tapi kok nggak turun berat badannya, ya, kayak gitu kan banyak yang terjadi ya. Yang pertama kalau saran saya sih tetap terapkan ini isi piringku ya, sajian sekali makannya mengikuti isi piringku, dan tetap beraktivitas fisik. Karena mengatur makan tanpa olahraga pun nggak akan nggak akan efektif gitu. Seperti itu. Jadi diet yang disarankan atau asupan pengaturan makan yang disarankan tetap berdasarkan gizi seimbang ini, kecuali ada hal-hal khusus lainnya. Nah, untuk aktivitas fisik seberapa ya yang yang efektif ini saya sebenarnya ada nih. Jadi dari referensi yang saya baca itu rekomendasinya minimal 3 sampai 5 kali per minggu. Itu konteks new normal dia udah bisa menurunkan ISPA sampai 50%. Bahkan kemarin itu saya ngobrol sama dokter ini ya, teman saya yang dokter yang kebetulan dia bertugas di rumah sakit rujukan COVID dan dia harus memakai hazmat setiap hari. Dia kebetulan badannya agak berlebih ya, badan lebih dia. Terus dia cerita dia itu ini tertrigger olahraga, melakukan aktivitas fisik ya, karena aktivitas fisik dan olahraga itu definisinya berbeda. Dia tertrigger untuk melakukan aktivitas fisik regular ya, dengan teratur setiap minggunya, itu karena ketika memakai hazmat dia itu ngap. Jadi padahal kan tugasnya dia kan harus nge-shift gitu dan harus pakai hazmat ya. Dan kebayang dong dengan masker yang double-double gitu, dengan orang yang gizi berlebih ya, berat badannya berlebih, pasti dia kan ngap banget tuh. Nah, tapi ternyata dengan dia beraktivitas fisik secara teratur 3-5 kali per minggu itu, dia merasa kapasitas parunya dia nggak terlalu ngap lagi gitu. Dia merasa ada peningkatan kapasitas paru gitu. Jadi
Dan sekalian malah dia hikmahnya jadi diet karena dia pakai asma. Seperti itu dia jadi mengatur makan dan sekalian olahraga itu tadi ya, apa aktivitas fisik maksud saya. Nah, kalau untuk penurunan berat badan yang dianjurkan yang normalnya itu sebenarnya cuma setengah kilo per minggu aja. Setengah kilo per minggu aja yang jadi sangat tidak disarankan ya untuk mengalami penurunan berat badan yang drastis. Tuh. Yang penting itu kan nggak yoyo ya, jadi menerapkan perilaku yang sustain, yang berkelanjutan itu kan tidak mudah juga ya, dan tidak sekaligus membalikkan telapak tangan. Takutnya kalau misalkan langsung menurunnya dengan cepat, itu naiknya juga akan cepat lagi, jadi diet yoyo seperti itu. Dan kalau untuk diet-diet yang sekarang marak beredar ya, itu pasti ada efek sampingnya, apalagi dia kan menyalahi ini loh, maksud saya menyalahi kodrat ya. Sebenarnya kita harus tahu sampai akarnya, energi itu dari apa sih, energi yang kita pakai untuk beraktivitas, energi untuk metabolisme, untuk kerja otak itu kan dari glukosa ya. Glukosa itu dari apa sih? Dari karbohidrat. Nah, karbohidratnya dipenuhi hampir bagian besar ya, maksudnya 50% kalau mau mengurangi karbohidrat itu nanti ada triknya. Nah, tapi intinya sistem tubuh kita untuk melakukan metabolisme tubuh kita itu energinya itu utamanya itu dari glukosa, bukan dari asam lemak. Nah, misalkan yang terjadi pada diet keto tuh. Diet keto itu kan makanya lemak aja ya, maksudnya sumber hewani aja ya, dan menghasilkan asam lemak. Jadi dia tidak makan karbo sama sekali ya. Jadi memaksa tubuh kita itu menggunakan energi yang dari asam lemak, bukan dari glukosa gitu. Nah, itu pasti ada efek samping jangka panjangnya. Nah, untuk membatasi karbohidrat, karena kan saya juga mengalami pembatasan karbohidrat ya, saya juga merasa kalau makan nasi terlalu banyak, itu peningkatan berat badannya juga cepat, dan apalagi usia-usia sekarang ya, bisa disiasati dengan memilih karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat yang banyak seratnya, misalkan jagung, terus umbi-umbian dan oatmeal misalkan, dan itu bisa dipadu-padankan, disesuaikan dengan kepraktisan aja sih kalau saya. Bisa sebagai pengganti nasi gitu ya? Iya, jadi misalkan udah makan mie kan juga ini ya udah udah karbohidrat, ya jangan makan nasi lagi. Jadi Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi Masyarakat juga ada panduan bahan makanan penukar. Kebetulan saya tidak sertakan ya di sini, nanti kalau misalkan butuh saya bisa kirimkan softwarenya. Jadi di situ dijelaskan, misalkan sudah makan roti sekian lembar ya, 2 tangkap gitu ya, 2 slice gitu, itu setara dengan seberapa sih, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada ininya. Iya, baik. Mbak Dewi, kita kan dalam tubuh kita ini sangat memerlukan vitamin ya, terutama vitamin C. Vitamin C itu kita dapatkan dari mana saja sih Mbak Dewi? Kita dapatkan dari mana saja, selain dari sayur-sayuran, buah-buahan, gitu. Ya. Sebenarnya yang menunjang sistem imun kita itu ada beberapa ya. Terutama imunitas itu kan bukan hanya yang tampak, tapi yang tidak tampak ya, khususnya sistem hormon dan enzim sebagainya lah, pokoknya kalau dijelaskan agak panjang. Saya akan mengambil ininya aja ya, praktisnya ya. Jadi sebenarnya ada vitamin A ya, bukan hanya vitamin C ya, sebenarnya yang berguna untuk booster imun kita. Ada vitamin A, vitamin E, zinc, dan vitamin D yang biasanya kita berjemur tuh. Nah, vitamin A itu bisa didapetin dari ubi jalar, wortel, brokoli, bayam, pokoknya makanan-makanan yang mengandung yang berwarna cerah lah ya, telur dan protein hewani itu juga banyak vitamin A-nya. Kalau vitamin C itu banyak di yang kecut-kecut ya, kan asam sitrat ya, ada jeruk, jambu, stroberi, tomat, macam-macam ya kita bisa dapatkan. Nah, saya juga jadi ingat nih kalau vitamin C kan di masa pandemi ini kita pasti suka beli suplemen vitamin C tuh.
Padahal kebutuhan vitamin C kita itu lebih baik dipenuhi dari kebutuhan yang alami ya. Karena sebenarnya kebutuhan vitamin C kita juga nggak sampai 1000 mg per hari gitu. Jadi kebutuhan vitamin C kita dewasa itu sekitar 100 mg lah per hari. Jadi sebenarnya nggak usah beli suplemen vitamin C yang mahal, yang 1000, yang sekian. Karena kan dibuang melalui urin ya. Karena kan di sini, jadi vitamin C itu vitamin yang larut air ya. Jadi dia kalau kelebihan pasti akan dibuang melalui urin ya. Jadi kalau kelebihan kita konsumsinya, kita beli yang mahal kan ya cukup sayang ya. Mendingan kita beli yang konsumsi yang alami aja gitu. Dari buah-buahan. Dari buah-buahan. Baik. Mbak Dewi, di masa new normal ini kita kan agak selalu menjaga dari pola makan tadi yang kita bahas, terus pola aktivitas, terus kebersihan, itu kan untuk trik-trik atau tips untuk menjaga dari diri kita biar nggak mudah terkena corona ya. Nah, di masa new normal ini, apa saja agar selalu badan kita fit, mood kita baik, dan kita merasa lebih bahagia dan senang dengan keseharian kita. Bagaimana tips-tips dan cara-cara menurut Mbak Dewi? Kalau dari saya sih, ya disesuaikan dengan kesukaan teman-teman aja ya. Jadi gizi seimbang tadi sudah mewakili semua ya. Jadi dengan aktivitas fisik itu akan mengeluarkan hormon adrenalin, akan mengeluarkan adrenalin, dan itu membuat kita merasa bahagia loh sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau konsumsi ya konsumsi sayur, buah seperti itu. Dan kalau untuk menghindari corona, menurut saya sih lebih itu kan dari dalam yang tadi ya, lebih lebih langsung ya, untuk dampak yang langsung ya dengan 3M tadi, menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya tentunya, tetap menjaga jarak dengan orang minimal 1-2 meter tadi. Betul. Kalau untuk kesenangan kan sekarang udah banyak ya, bisa dimodifikasi sendiri, mau olahraga atau mau aktivitas fisik di rumah dengan cara bareng sama teman-teman lewat Zoom. Itu saya juga sering kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ini deh, YouTube-nya Gizi Kebugaran. Di situ ada setiap minggu itu kita ada aktivitas fisik bersama, seperti aerobik gitu. Itu menurut saya udah membuat ini sih, membuat bahagia. Dan di situ juga ada konsul disediakan konsul dengan ahli gizi yang lagi menempuh pendidikan dietitian di IPB. Jadi ikutin aja tuh YouTube-nya Gizi Kebugaran. Nanti acaranya itu namanya Funrobik gitu. Jadi Funrobik, jadi kita aerobik dengan fun lewat Zoom. Nanti kalau misalkan mau sih, saya setiap minggunya ada link Zoom-nya. Baik, Insya Allah sekali ya. Itu nikmat-nikmat yang dari Allah SWT yang harus kita jaga ya. Iya, betul. Dari host sendiri, dari Mbak Dewi sendiri, apakah ada lagi yang mau disampaikan untuk khususnya masyarakat Indonesia, untuk para pekerja yang saat ini masih bekerja di kantor atau masih di luar sana, atau masih ke orang-orang yang lebih membutuhkan lah, terutama kita-kita lah ya. Apakah Mbak Dewi ada yang mau disampaikan lagi, Mbak, mengenai materi kita pada sore hari ini? Ya, memang saya juga memahami ya, saya sendiri pun tadi baru pulang juga dari Bandung, jadi untuk diam di rumah kita kan juga perlu macam-macam, apalagi orang yang di luar sana ya. Jadi kita beraktivitas di luar itu suatu keniscayaan lah ya, nggak bisa dihindari lagi walaupun di masa pandemi ini. Jadi kita ya memang harus harus aware sama diri kita sendiri. Tadi kalau bisa terapkan gizi seimbangnya,
dengan konsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein hewani terutama ya. Jadi yang saya tekankan di sini vitamin, mineral dari sayur-sayuran dan protein hewani karena itu tuh penting banget lah buat daya tahan tubuh kita. Protein hewani bisa dari nggak harus mahal, nggak harus daging kayak gitu-gitu ya. Bisa teri, bisa telur, ya kan? Dari Nanti ikan-ikan ya, dari bisa ikan dan itu pun pengolahannya tuh macam-macam ya. Sekarang sudah beraneka macam. Saya punya aneka macam resep telur. Itu juga telur bisa dibagi juga. Jadi gimana sih telur itu bisa, telur kan relatif terjangkau ya. Bisa inilah kita nggak bosan dengan makanan telur itu. Dan yang lain lagi ya kita harus menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan tadi seperti ini tadi memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau nggak dekat dengan sumber air ya minimal dengan hand sanitizer ya. Itu juga ini tadi ya yang saya tadi lupa sampaikan itu membatasi makan gula, garam, lemak karena itu tuh ya nggak bagus lah pokoknya kalau kita, apalagi kalau kita lagi sedang ini ya memperhatikan pola makan, menjaga berat badan. Gula itu walaupun sedikit atau apalagi yang ada di dalam minuman kemasan, walaupun sedikit tapi kalorinya sangat banyak gitu. Ya. Jadi Baik Mbak Dewi, kita lanjut ke sekarang tanya jawab dari para audiens ya Mbak. Oh ya boleh, silakan. Baik. Nih, mohon izin bertanya, Mbak, bagaimana cara mencukupi gizi seimbang pada karyawan pabrik, terutama perempuan, dan seiring kerjanya shift malam, karena sering mengeluh berat badan turun dan sering lelah, begitu. Bagaimana? Oh, shiftnya malam ya? Betul. Berarti kalau semalam itu berarti tidurnya berarti dibalik ya? Iya. Baik. Ini pertanyaan dari Mbak Anita Argawati. Sering shift malam, jadi harus ini sih yang pertama istirahat, Mbak. Karena istirahat tadi kan juga ini tadi saya share dulu ya. Jadi kalau misalkan kerjanya malam, berarti disiasati gimana waktu yang nggak digunakan untuk kerja, yang shift pagi dan siang mungkin bisa digunakan untuk istirahat dulu. Jadi yang pertama itu karena shift malam ya, berarti kan tubuh kan harus beradaptasi ya, harusnya malam istirahat tapi kerja. Jadi pertama yang diperhatikan kualitas istirahatnya ya, karena pada waktu tidur itu juga saat terjadi detoksifikasi, yaitu mengeluarkan racun-racun tubuh dan menurunkan produksi hormon stres juga saat tidur itu, dan direkomendasikan untuk orang dewasa itu 7-9 jam atau 7 jam lah ya bisa terpenuhi waktu tidurnya. Itu berkaitan dengan daya tahan tubuhnya. Ini ada apa? Ada rekomendasi untuk anak berapa anak. Karena tadi si Mbak siklusnya kebalik, jadi jangan main waktu pagi sama siangnya, jangan kemana-mana, berarti digunakan untuk istirahat. Nah, aktivitas fisiknya berarti ya pas kerja itu ya, kalau nggak mampu, kalau misalkan pekerjaan itu sudah dianggap, karena kan kalau di pabrik, kalau boleh tahu, saya kebetulan juga tadi habis mengunjungi pabrik biskuit ya, jadi teman-teman yang bekerja di pabrik biskuit tersebut tuh berdiri, terus merapikan biskuit-biskuit itu dan memproduksinya itu, saya rasa aktivitas fisiknya sudah cukup berat ya di pabrik ya, dengan ritme shift yang seperti itu. Kadang-kadang ada shift yang 24 jam. Kalau di pabriknya disediakan ini nggak, kantin atau pemenuhan gizi nggak? Harusnya untuk pabrik yang baik sih bisa menyediakan kebutuhan karyawannya seperti itu ya. Jadi
bisa terpenuhi kecukupan gizinya seperti itu. Kalaupun nggak bisa, susah untuk memenuhinya, berarti ya bisakah dengan bekal gitu, misalkan paginya setelah istirahat bisa ke pasar, mungkin bisa memasak dan bisa bekal, jadi bisa menjamin makanan yang masuk di tubuh kita. Apalagi kalau penurunan berat badan ya, berarti harus dikejar dengan asupan yang jangan sampai turun lah ya, apalagi usia produktif ya, usia yang wanita subur ya, yang nanti akan mempersiapkan kehamilannya kan, jangan sampai kurang energi kronis ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman bisa mengakses sendiri lengannya itu, lingkar lengan atasnya itu jangan sampai kurang dari 23,5, karena itu beresiko ya, nanti kalau hamil juga resiko juga. Terus juga diperhatikannya untuk yang kerja di pabrik biasanya rentan terhadap anemia itu yang biasa dikenal dengan kurang darah. Nah, pemenuhan gizinya tuh ya cukup mudah sebenarnya, konsumsi ati ayam seperti itu kan, kalau misalkan kita masak sendiri bisa mengkondisikan ya kita tuh butuhnya apa gitu. Saya kebetulan juga tiap hari masak sendiri. Oh ya, baik. Ada pertanyaan lagi Mbak Dewi dari Selfie Lukito. Bu, mau bertanya apakah ada perbedaan kandungan protein ayam dan telur? Kandungan proteinnya ya tentu saja ada. Apa saja ya Mbak ya? Kandungan protein secara spesifiknya ya. Sebenarnya kalau saya sih punya ya, kebetulan saya punya, tapi mesti nyari sih, di sini ada paparan nanti kalau misalkan butuh saya ini referensinya. Jadi antara ayam dan telur, kenapa yang ditanyakan ayam dan telur? Jadi sebetulnya, jadi nanti di bahan makanan penukar itu, benar saya coba ya, saya bukain ya, nggak ready. Itu ya berbeda sih kandungannya, tapi kenapa nggak ikan gitu yang ditanyain? Bentar ya, saya cari di kandungan ini ya, kandungan protein pada ayam dan telur. Sebetulnya ayam dan telur itu kan satu kelompok ya, yaitu di kelompok ini lauk hewani. Jadi untuk 50 gram telur itu setara dengan sekitar 50 atau 60 graman ayam gitu. Dan itu nilai proteinnya itu kalau di bahan penukar tuh ya hampir sama ya. Tapi ya tidak ada yang berbeda spesifik gitu dengan protein ayam dan telur, kecuali ikan ya. Kalau ikan itu selain dia mengandung protein, dia juga baik karena dia mengandung asam lemak tak jenuhnya. Jadi yang bisa meningkatkan HDL kita untuk menghambat penumpukan lemak ya, atau penumpukan plak di pembuluh darah, misalkan arteriosklerosis, dan resiko menurunkan penyakit jantung seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan gemar makan ikan daripada telur dan ayam. Nggak ada spesifiknya sih kalau telur dan ayam. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada lagi dari audiens ya Mbak ya? Ya, silakan. Nah, pertanyaan, apakah ada diet yang namanya DEBM? Terus bagaimana efek samping dari diet tersebut? Apakah ada kelebihan diet DEBM? DEBM, wah saya malah kurang tahu ya. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan spesifikasi dietnya itu seperti apa? Apa dia menghindari karbo? Apa dia spesifik ke bahan makanan tertentu? Nanti saya bisa menjelaskan bukan berdasarkan jenis diet, bukan berdasarkan nama dietnya ya, tapi berdasarkan spesifikasi diet tersebut. Baik. Baik. Pertanyaan ada lagi dari audiens, beberapa pertanyaan. Apakah jenis olahraga yang tepat untuk orang yang berat badannya IMT 17,5 selain dengan aktivitas kegiatan rumah tangga?
Dan apakah makan dulu baru olahraga ataukah olahraga dulu atau makan dulu? Kalau boleh tahu usianya berapa? Uh, Usianya tidak tidak dicantumkan, Oh, Mbak. nggak ditantuman ya. Termasuk kurus ya, 17,5 ya. Iya. Masuk 1 cc kurang. Jadi untuk aktivitas fisik sih ya yang seperlunya aja berarti, dan lebih banyak di asupannya ya, lebih banyak input. Mau ngemil kah, mau sering-sering ngemil, mau sering-sering makan, itu nggak ada, sebenarnya nggak ada patokan yang khusus mau makan dulu baru aktivitas fisik atau sebaliknya, kecuali untuk atlet ya, nggak ada patokan khusus. Tapi kalau IMT 17,5 ya harus dinaikkan dengan konsumsi yang ditambahin mungkin artinya. Berarti itu udah kurus banget ya Mbak ya? Sudah kurus. Ya kurang, kurus lah ya. Baik. Ada pertanyaan lagi ya, dari audiens. Pertanyaannya dari Gustin, konsep detox yang baik seperti apa ya Mbak Dewi, dan nutrisi yang baik saat detox itu apa saja ya Mbak? Gitu. Detoksifikasi, maksudnya kalau menurut saya sih tubuh itu akan otomatis ya, jadi kita nggak usah maksudnya tubuh itu akan otomatis mendetok, mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu di tubuh kita. Jadi kita tuh punya sistem ekskresi yang sudah terprogram ya melalui ginjal itu ya. Jadi ginjal itu salah satu organ utama untuk ekskresi kita. Jadi untuk kita membantu kerja ginjal melakukan kerjanya dengan maksimal ya, kita dengan minum air, karena kebanyakan kerja ginjal itu rusak atau berkurang fungsinya kebanyakan karena kurang minum air atau konsumsi zat-zat aktif yang mengganggu fungsi ginjal tersebut. Nah, zat-zat aktif tersebut apa saja itu biasanya taurin, yang seperti yang biasanya ada di beberapa minuman yang menyegarkan dengan segera dan sebagainya itu loh. Itu mungkin harus dihindari ya, seperti itu. Nah, untuk detoksifikasi sendiri, saya rasa jika teman-teman menerapkan gizi seimbang secara berkelanjutan dan secara utuh juga, itu juga udah merupakan hal yang sudah sehat lah ya. Jadi sistem detox nanti akan otomatis terjadi. Baik, ada pertanyaan lagi Mbak Dewi. Pertanyaannya ini untuk masyarakat ya. Dari Desi, asal Tangerang Selatan, bagaimana diet bagi mereka dengan masalah kolesterol tinggi? Nah, tentu saja dietnya rendah lemak. Ada diet rendah lemaknya. Jadi kita menghindari, misalkan memilih boleh daging. Jadi diet itu bukan berarti melarang ya, ini nggak boleh, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Tetapi kita membatasi dan mengatur bagaimana itu bisa layak dikonsumsi. Karena tadi itu kan tidak ada makanan yang gizinya lengkap. Jadi ada di dalam daftar bahan makanan penukar itu ada daftar bahan makanan yang tinggi kolesterol itu apa saja, ada yang sedang kolesterolnya apa saja, itu ada. Yang tinggi kolesterol itu misalkan bebek gitu. Jadi itu harus dihindari atau dibatasi ya. Seperti itu. Terus ada kulit ayam kayak gitu. Terus misalkan milih daging ya, usahakan yang tidak berlemak ya. Milih yang lemaknya itu yang khas lah ya, yang nggak berlemak seperti itu. Tapi kolesterol itu bukan juga dihindari sepenuhnya, karena tubuh kita ternyata juga butuh kolesterol ya untuk berbagai fungsi hormon kayak gitu. Tapi kita bisa mengatasi si kolesterol itu dengan mengkonsumsi, misalkan kita tinggi nih. Itu yang terpenting itu sebenarnya bukan kadar kolesterolnya itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kadar HDL dan LDL, high density lipoprotein dan low density lipoproteinnya. Kalau kita LDL-nya tinggi atau kolesterol jahatnya tinggi ya, jadi LDL itu kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. Nah, jika LDL-nya kita tinggi, berarti selain kita mengurangi
sumber makanan mengandung kolesterol itu sendiri, kita juga menaikkan kadar HDL kita ya. Kadar HDL itu kolesterol yang baik itu dengan cara ya konsumsi makanan yang HDL-nya mengandung asam lemak yang baik tadi ya. Misalkan ikan, minyak ikan, alpukat, dan sebagainya tadi. Jadi sehingga kalau LDL sama HDL-nya itu proporsinya bisa baik, saya rasa sih tidak akan menjadi masalah ya untuk kolesterol itu. Baik, baik. Oh ya, satu lagi. Baik, silakan Mbak Dewi. Juga ini mengkonsumsi serat ya, karena serat itu akan mengikat kolesterol dalam tubuh dan mengeluarkan melalui feses. Nah, serat itu bisa didapat dari sayuran dan juga karbohidrat kompleks tadi ya. Jadi kita kenyangnya lama, tapi kalorinya sedikit. Betul. Baik. Ada pertanyaan lagi, Mbak Dewi, dari para audiens. Lumayan banyak ya pertanyaannya ya. Iya. Bagaimana tanggapan Mbak Dewi dengan kandungan makanan kaleng, cemilan praktis, dan makanan siap saji? Apalagi dalam kondisi seperti ini, terkadang kita terpaksa memesan makanan tersebut. Sebaiknya batasan konsumsinya berapa kali maksimal dalam sehari ya, Mbak? Ya. Nah, kalau untuk makanan kemasan ya tentu saja saya menyarankan yang misalkan kita pesan makanan pun ya mendingan catering yang rumahan deh gitu. Karena kita juga punya Permenkes ya tentang pembatasan gula, garam, lemak. Nah, untuk orang dewasa sendiri gulanya itu sehari itu seberapa sih, garamnya seberapa, dan lemaknya itu seberapa. Itu gula itu 4 sendok makan aja. 4 sendok makan itu ya setara dengan kalau satu sendok makan sekitar 10 ya, sekitar 40-an gram ya. Terus garam itu cuman 415, pokoknya prinsipnya 415 itu 4 gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Lemak itu dalam artian termasuk minyak yang terserap di dalam lauk pauk kita. Misalkan kita makan pagi digoreng, makan pagi dengan lauk digoreng. Berarti kita asumsikan gorengan minyak itu udah 1 sendok ya, 1 penukar, jadi 1. Nanti sampai 5, batasnya sehari itu 5. Kalau gula atau 4 sendok, 415 pokoknya seperti itu. Nah, kita juga harus untuk makanan kemasan kita juga harus lihat labelnya ya. Jadi kita sama-sama harus belajar literasi untuk lihat label gizinya ya. Jadi setiap kita mau beli makanan kemasan, terutama itu selain tanggal kadaluarsa yang biasanya kalau ada promo gitu, ini kadaluarsanya cepat apa enggak, tapi nilai gizinya nggak dilihat kan, kurang dilihat. Nah itu nilai gizinya apa saja sekali, terutama juga macam pengawetnya, natrium seperti itu. Betul. Nah itu harus dilihat, apalagi makanan atau minuman ya, minuman kemasan yang sering ngerasa kita cuma minum kok, tapi ternyata kalorinya besar banget dengan minuman kemasan itu. Seperti itu. Jadi ya harus sangat diperhatikan ya. Harus memperhatikan labelnya tadi ya Mbak ya. Ya, dan dalam 1 hari itu tadi 415 tadi itu anjuran idealnya seperti itu. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Niko asal Banjarmasin. Bu Dewi, saya ingin fokus menaikkan berat badan karena BMI 19. Lebih baik makan 3 kali porsi banyaknya atau 5 kali atau 6 kali porsi sedikit-sedikit. Oh, kalau untuk menaikkan berat badan itu sebenarnya nggak ada patokan yang ini ya, nggak ada patokan yang mau makan berapa banyak, senyamannya aja. Jadi kalau nyamannya itu makan banyak sekaligus, pokoknya intinya jadi kalau mau menaikkan berat badan dengan dengan sistematis, mungkin bisa menemui ahli gizi atau temannya yang ahli gizi, bisa juga dengan nanti saya. Nah, nanti dihitungkan kan kebutuhannya. Nah, kamu akan menaikkan berapa misalkan. Nanti sebenarnya sih relatif lebih mudah ya daripada menurunkan berat badan. Makan apa aja sesering mungkin, selingan ini, pokoknya senyamannya. Kalau misalkan makan banyakan terus nanti blenger, terus nanti nggak mau makan lagi, mendingan
sedikit tapi sering, ngemil tapi sering, dan juga diperhatikan aktivitasnya juga, aktivitasnya, tidurnya, tidur istirahat malamnya, kita harus diperhatikan juga. Baik. Semangat ya yang akan menaik berat badan. Ngiri saya. Baik, pertanyaan terakhir dari Zakiyah Muhti Wulandari. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dewi, makanan apa yang cepat untuk menyembuhkan proses operasi tulang belakang? Tentu saja untuk pasca operasi ya, makanan yang tinggi protein, tinggi albumin. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau googling ya, jadi untuk penyembuhan luka pasca operasi itu tinggi protein, khususnya protein albumin. Protein albumin itu di mana saja, itu banyak terdapat di misalkan putih telur. Di putih telur biasanya kalau pasca operasi biasanya kalau dokternya itu berkoordinasi dengan ahli gizi ya di rumah sakit dengan dietitian, kan sekarang kita kolaborasi ya, harusnya dokter DPJP-nya berkoordinasi, itu pasti infus albumin. Jadi infus albumin itu pas di rumah sakit ya, tapi untuk asupannya kita bisa kasih kayak putih telur, terus kayak ikan yang ikan apa ya namanya, ikan kutuk ya kalau di Jawa, apa ya namanya, ikan apa sih? Ikan gabus, nah itu ikan kutuk, ikan gabus seperti itu. Itu tinggi albuminnya. Pokoknya bahan makanan yang mengandung protein hewani tapi rendah lemak. Putih telur sih paling banyak. Putih telur itu tapi jangan digoreng, tapi dia direbus aja atau dikukus. Biar tidak mengalami denaturasi ya proteinnya. Seperti itu. Atau bisa juga dengan, kalau operasi bisa juga dengan beli ekstrak albumin, tuh ada juga kok yang jual seperti itu. Baik, baiklah Bu Dewi, kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, apakah kesimpulannya dari saya atau dari Mbak Dewi sendiri, bagaimana? Terserah aja sih saya mah. Oke. Kita kesimpulannya dari Mbak Dewi dulu ya, bagaimana? Ya. Boleh ya, intinya yang saya tadi ini ya, untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru ini di masa pandemi, kita ya harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Sebenarnya ya harapannya ini menjadi pola perilaku yang berkelanjutan, bukan cuma di masa pandemi aja. Jadi kita meningkatkan imunitas tadi dengan asupan, istirahat yang benar, yang baik ya, istirahat yang berkualitas, dan juga aktivitas fisik. Nah, itu semua dapat dilakukan dengan menerapkan gizi seimbang, pedoman gizi seimbang tadi, dengan 4 pilarnya. Memantau berat badan normal, mengkonsumsi aneka ragam makanan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan melakukan aktivitas fisik juga, karena konteksnya ini di era pandemi ya, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Baik. Sekarang kan tadi kan dari awal kita ada segmen buat para audiens. Pertama, pemenang siapa yang paling pertama hadir dalam ikut kajian Zoom. Yang kedua, pemenang untuk para audiens yang pertanyaan yang paling penanya pertama paling baik. Ya, pertanyaan kedua yang terbaik dari Mbak Dewi sendiri yang memilih dari pertanyaan berikut dari kita. Mohon maaf dari tim kami, Mbak Dewi. Iya. Baik, untuk kepada audiens yang masuk Zoom pertama kali adalah Ibu Hasanah, dan pertanyaan pertama terbaik yaitu dari Ibu Anita Argawati. Pertanyaan kedua terbaik dari Zakiyah Mufti Wulandari. Selamat ya, dapat hadiah. Udah mau maghrib ya. Baik, sudah mau maghrib, mau azan. Sekarang kita closing ya Mbak ya.
untuk closingnya. Terima kasih kepada seluruh audiens, tim sahabat Laju Peduli pada sore hari ini yang telah ikut bergabung dalam kajian gizi seimbang di masa new normal, dan terima kasih banyak kepada Mbak Dewi Astuti yang sudah sempat meluang waktunya untuk berbagi ilmu, untuk sharing-sharing ilmu, dan ilmunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya di saat lagi pandemi seperti ini. Dan saya sendiri sebagai pembawa acara pada sore hari ini, saya Fatma. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan selama Zoom. Saya mohon maaf, walaupun saya mohon ampun. Kita tutup Zoom pada sore hari ini dengan melapaskan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Salam kenal ya Mbak Dewi. Iya, salam kenal juga. Iya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan bantu dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami tim gerakan infak gandum, gerakan infak nutrisi, semangat bantu, dan ditemani oleh teman-teman dari pemuda semangat bantu bangsa akan melaksanakan distribusi infak gandum dan infak nutrisi. Penyaluran kali ini kami ditemani oleh Habib Ges Assegaf dan akan dilaksanakan di TPA Nurul Ikhlas, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Semoga penyaluran kali ini diberikan kelancaran dan semoga bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat dan menumbuhkan semangat-semangat para guru yang ada di TPA Nurul Ikhlas, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, saya dan tim Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, dan SemangatBantu.com telah sampai di lokasi TPA Nurul Ikhlas. Kemudian kami akan menurunkan bantuan-bantuan yang telah kawan bantu berikan kepada kami dan akan menyalurkan secara langsung. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin sehingga semua aktivitas dapat berjalan lancar. Nah, kali ini saya sedang berada di TPA Nurul Ikhlas Gunung Sindur. Kira-kira mau ngapain? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyalurkan bantuan yang dilakukan melalui aktivitas Gerakan Infak Nutrisi, Gerakan Infak Gandum, kemudian SemangatBantu.com, dan juga PSBB, Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Nah, saya pribadi sangat mensupport gerakan-gerakan ini dan saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mensupport gerakan-gerakan yang positif seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Akan tetapi kalau kita melalaikannya, nanti kita akan dihisap loh. Kita terusin aja jalan ini, jangan mundur. Kita terusin aja ini, cara kita seperti ini, ngebantu orang seperti ini, jangan mundur. Insya Allah Allah mudahkan urusan dunia kita,
dan Allah tempatkan kita di akhirat dengan sebaik-baiknya tempat.